Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai viewers, bersama saya Nadra dari Man22 TV, Jakarta. Hari ini, Kamis 28 Mei 2026, di lapangan Man22 akan berlangsung kegiatan penyembelihan hewan kurban dalam memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Nah viewers, untuk informasi selengkapnya, berikut live yang dapat kami siarkan. Ketua Panitia Kurban 2026 Haji Abdul Razak MPD. Acara diawali dengan pembukaan oleh Poppy Ayu Lestari sebagai MC, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ketua OSIS sebagai bentuk doa pembuka. Berikut laporan Ketua Panitia, sambutan Ketua Komite, dan Kepala Madrasah. Ketua Komite yang telah mendukung, berkorban, berkontribusi demi terlaksananya kegiatan ini. Panjang pada beliau dan kesuksesan dalam menjalani tugas keseharian. Yang kami hormati para wakil Kepala Man22 Jakarta, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami cintai, dan siswanya ada sebagai siswa dan siswi Man22 Jakarta. Juga pengurus komite yang hadir. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang dikomandoi oleh Pak Rozak, yang kami hormati seluruh Dewan Guru dan karyawan, dan yang kami banggakan segenap siswa Man22 Jakarta. Di sini meliputi OSIS ya. Kami serahkan hewan kurban dari Mudahi Man22. Selesai sesi sambutan, acara dilanjutkan dengan penyerahan hewan kurban secara simbolis. Ketua komite menyerahkan hewan kurban kepada kepala madrasah, disaksikan oleh panitia, guru, siswa, dan seluruh hadirin. Setelah penyerahan, ketua komite berjabat tangan dengan kepala madrasah sebagai tanda serah terima. Serah terima berlangsung khidmat dengan ucapan terima kasih dari pihak madrasah kepada ketua komite dan panitia yang telah memfasilitasi pengadaan hewan kurban. Momen ini menandai dimulainya pelaksanaan kurban sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial bersama. Datina di ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Amin Yunus, Ahmad Safian bin Suri Ridwan, Muhammad Fatia Rahman. Ngapain? Video ini buat apa? Video ini buat apa? Ini apa? Ini apa? Ini obat kuat bilangnya apa? Abang ini apa noh? Pak, maaf. Ini buat ini apa? Oh ini. Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan sesuai protokol, diawasi panitia dan petugas berwenang. Setelah persiapan alat dan penempatan hewan, penyembelihan dilakukan secara syar'i dan higienis. Panitia mengatur pemotongan, penimbangan, dan pengemasan dengan tertib. Daging kemudian didistribusikan kepada penerima yang telah didata, diprioritaskan untuk keluarga kurang mampu dan masyarakat sekitar. Berikut adalah wawancara kami dengan Ketua Pelaksana dari OSIS, Koordinator Pengelolaan Daging Kurban, dan Ketua Panitia. Hai viewers, sekarang saya sedang berada di bagian penimbangan daging. Nah, di sini saya bersama Ibu Ida. Assalamualaikum Ibu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ditugaskan ada berapa orang ya Bu di bagian ini? Kurang lebih 10 orang. Kurang lebih 10 orang. Terus di sini ada cara khusus gak untuk menimbang dagingnya? Ya, kita pisahkan daging itu utuh ya untuk mudohi. Yang kita berikan tuh di luar lemak lah, daging utuh. Kita usahakan daging utuh, daging bagus itu. Adapun yang lain-lainnya itu nanti tambahan gitu untuk setiap ya pembagian yang sudah kita tetapkan. Oke, baik. Terus ada kesulitan gak dalam melakukan kegiatan ini? Tidak ada sih, alhamdulillah ya. Kita sudah koordinasi dari awal.
tinggal dibagi-bagi tugas, pendistribusian selesai. Nah, cuma mungkin alat-alatnya ya kalau dipersiapkan misalkan pisau tajam, timbangan oke, sebenarnya nggak ada masalah. Berarti alhamdulillah lancar ya. Terus apakah ada saran untuk penyembelihan kurban untuk tahun depan? Kalau untuk tahun depan, insya Allah kalau sekarang ini sudah terorganisir dengan baik, ya, udah sudah dibuat sistematika yang baik, insya Allah tahun yang akan datang kita tinggal melanjutkan. Baik viewers, saya akan lanjutkan ke lokal berikutnya di bagian pencacahan. Nah viewers, sekarang saya sudah berada di tempat pencacahan daging kurban. Seperti yang bisa kita lihat di belakang, mereka sedang mencacah daging kurban. Halo. Halo. Boleh perkenalan nggak, namanya siapa? Halo, nama aku Farhan dari kelas 11C. Aku boleh ganggu sebentar ya buat tanya-tanya. Boleh. Berapa orang sih yang ada di tempat pencacahan ini? Di sini kira-kira ada kurang lebih 11 orang buat motong daging. Apakah ada kesulitan selama mencacah daging kurban ini? Kayaknya sih nggak ada ya. Paling kesulitan cuman di kekurangan alat pemotongan doang. Gimana pesan dan saran untuk pemotongan kurban berikutnya? Kayaknya lebih banyak alat buat pemotongan sama pesannya buat orang-orang yang udah kurban di Bandua, semoga tahun depan bisa kurban lagi di sini. Oke, makasih infonya. Sama-sama. Nah viewers, itulah yang bisa saya laporkan untuk pencacahan daging kurban. Hai viewers, kembali lagi bersama saya Maira dari Mando2 TV Jakarta. Hari ini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu Pak Rozak selaku Ketua Panitia Kurban. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Bagaimana strategi perencanaan untuk menyukseskan agenda kurban tahun ini? Strateginya seperti biasa, setiap tahun-tahun kita mendorong, mengajak siswa, orang tua, guru untuk turut berpartisipasi dan memberikan pemahaman kepada mereka pentingnya untuk berkurban. Oke. Lalu dari kegiatan hari ini, apa cerita yang mungkin dapat disampaikan? Cerita yang mungkin bisa kita sampaikan ya, memang setiap tahun kan ya seperti ini. Dan tiap tahun yang namanya kurban itu punya peristiwa dan yang tidak sama, dan masing-masing ada kekhasannya. Kekhasannya ya ceritanya ya sapinya, kemudian besarnya, kemudian proses pemotongannya, juga pembagiannya. Itu yang memang sudah kegiatan rutin tiap tahun seperti itu. Jika dilakukan evaluasi, apa perbedaan yang signifikan dengan tahun sebelumnya? Dengan tahun sebelumnya, yang pertama panitia itu ya mesti kerja punya motivasi yang tinggi, kemudian pembagiannya juga harus merata, harus rapi dan sesuai dengan sasarannya. Lalu, apa pesan serta harapan Bapak bagi keberlanjutan dan kemajuan kepanitiaan di tahun yang mendatang? Kurban kan sebuah ibadah, kegiatan yang memang mesti dipertahankan tiap tahun, dan untuk itu maka kepanitiaan, kemudian peserta kurban dan jumlah hewan itu mesti jangan sampai berkurang dari tahun ke tahun. Intinya adalah dorongan, motivasi dari setiap kita, pimpinan untuk bisa terus mengadakan kegiatan kurban di Mando2 Jakarta. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Nah viewers, kami sudah sampaikan informasi mengenai pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Muda, aktif, kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.